Oke, kita coba share screen. Nah, untuk operasi bilangan sign, kalian tahu bahwa bilangan sign ada 3 macam, yaitu sign and magnitude, kemudian first complement, dan juga two's complement. Nah, kita akan bahas terkait dengan operasi two's complement. Nah, untuk operasi two's complement, penjumlahannya sama dengan penjumlahan bilangan positif, di mana carry dari sign, jadi kalau MSB gitu ya, MSB itu berarti most significant bit atau bit yang paling besar ya. Jadi carry dari sign atau MSB-nya bisa kita abaikan. Kemudian overflow, apa overflow? Jadi overflow muncul apabila hasil penjumlahannya tidak dapat direpresentasikan pada n bit. Jadi terdapat nilai yang dia berada di luar dari jangkauan bilangan sign tersebut. Jadi kita lihat. Kita lihat contoh untuk operasi two's complement. Jadi misalnya saya punya kalau secara secara desimal plus 5 tambah plus 2 kan hasilnya plus 7 ya. Kemudian kita lihat, kita konversi dalam bentuk bilangan biner sign ya. Jadi kalau 5 kan 0101, 2 itu 0010. Sehingga kita dapat 1 tambah 01, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0, 0. Nah, kemudian kita lihat kalau misalnya 5 tambah minus 2 atau 5 kurang 2. Jadi 5 kurang 2 bisa kita tuliskan menjadi 5 ditambah dengan minus 2. Jadi hasilnya adalah plus 3 kan secara desimal. Nah, 5 berarti 0101. Kalau minus 2, two's complement. Ingat, two's complement adalah first complement ditambah dengan 1. Atau kita melihat dari sisi paling kanan. Angka 1 pertama yang kita temui setelah itu nilainya akan dikomplementkan. Jadi ini adalah nilai minus 2 adalah 1, 1, 1, 0. Kita lihat 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 0. Ada carry ya, carry-nya tambah di sini kan, kayak penjumlahan desimal. 1 ditambah dengan 1 adalah 0 lebih 1. Nah, lihat tadi di depan dikatakan bahwa carry diabaikan. Berarti sekarang nilainya adalah 0011 yang mana 001 itu adalah plus 3. Sekarang kita lihat untuk minus 5 plus 2 ya. Jadi minus 5 itu sama caranya jadi 5. Satu pertama yang kita dapatkan habis itu dibalik. Berarti 1011. Kemudian plus 2 berarti 0010. Berarti kita dapat nilainya adalah 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0. Simpan 1. Makanya 1 tambah 0. Coba ya saya coba pakai draw. 1 tambah 1, 0. Nilainya di sini adalah 1. 1 tambah 0 adalah 1. Kemudian 1 tambah 0, 1. Kalau kalian lihat, ini adalah minus 3 untuk bilangan sign. Sekarang kita lihat minus 5 ditambah dengan minus 2 atau minus 5 kurang 2 ya. Jadi 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0. Simpan 1. 1 tambah 0 tambah 1, 0. Simpan 1. Ya. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1, 1. Ya. Sedangkan ini bisa diabaikan karena dia adalah carry dari MSB. 1001 adalah sama dengan minus 7. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kita lihat
Operasi untuk terus komplement. A kurang B akan sama dengan A tambah minus B ya. Jadi kayak tadi 5 dikurang 2 itu akan sama dengan 5 ditambah dengan minus 2. Jadi kita bisa melakukan penjumlahan untuk menyelesaikan nilai dari subtraktor atau pengurangan. Kita lihat untuk pengurangan tadi 5 tambah 2, 3 ya. Jadi misalnya kita, 5 kurang 2 berarti kan 3 ya. Berarti ini untuk 5, ini untuk 2. Apa yang kita lakukan? Kita rubah menjadi 5 ditambah minus 2. Ini 5, ini minus 2. Jadi 5 tambah minus 2 hasilnya tetap 3. Ya. Kemudian kita lihat kalau minus 5 dikurang dengan minus 2. Hasilnya kan harusnya jadi minus 3. Nah ini minus 2, ini minus 5. Kita lihat, kita rubah menjadi 5 ditambah dengan 2. Ya, 5 ditambah dengan 2. Karena tadi minus 2-nya kita balik ya. Berarti menjadi 1101. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Ini bisa kalian coba sendiri ya di rumah ya untuk operasi terus komplement. Ini juga. Kita lihat penjumlahan untuk first complement. Nah, penjumlahan untuk first complement sama dengan penjumlahan n-bit twos complement. Jadi carry dari MSB dijumlahkan dengan LSB atau bit yang paling rendah dari n-bit hasil penjumlahan. Kita lihat. Oh, ini saya nggak ngasih contoh. Jadi, kurang lebih sama seperti dengan tools complement. Ini akan saya berikan di filenya akan saya berikan di e-learning. Silahkan dicoba untuk diselesaikan masing-masing. Nah, ingat, perhatikan bedanya antara first complement dengan tools complement. Di mana nilai dari misalnya tadi plus 5 dengan minus 5 di tools komplement akan berbeda dengan nilai dari minus 5 di first complement. Jadi perhatikan baik-baik ya. Oke, sekarang kita lihat terkait dengan overflow. Jadi, pada saat kita melakukan operasi bilangan biner, ada yang namanya overflow. Jadi kalau kita punya n bit, digunakan untuk merepresentasikan bilangan sign, berarti ya bilangan sign ada plus dan minus, maka hasil penjumlahan ataupun pengurangan harus di dalam jangkauan minus 2 pangkat n kurang 1 sampai dengan plus 2 pangkat n kurang 1 kurang 1. Jadi kayak kemarin ya, misalnya kita punya 4 bit. 4 bit berarti minus 2 pangkat 4 kurang 1 berarti minus 2 pangkat 3. Minus 2 pangkat 3 berarti minus 8. Ya. Kemudian ditambah 2 pangkat 3 kurang 1. Berarti 2 pangkat 3, 8 kurang 1, 7. Berarti jangkauan untuk 4 bit untuk bilangan sign itu adalah dari minus 8 sampai dengan 7. Ya. Nah, jika hasil operasi, perhatikan di sini, jika hasil operasi tidak dalam jangkauan ini, maka telah terjadi overflow aritmatika. Jadi nilainya tidak berada di dalam jangkauan operasinya. Ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Jadi misalnya di sini plus 7 tambah 2 ya. Hasilnya kan 9. Nah, 9 itu tidak berada di dalam jangkauan. Karena jangkauannya tadi dari minus 8 sampai 7. Sehingga pada operasi ini terjadi overflow. Ya. Kemudian kita lihat untuk minus 7
plus 2. Nah, di sini kita lihat hasilnya kan sebenarnya minus 5 ya. Berarti kalian tahu bahwa dia masih berada di dalam jangkauan tadi, yaitu adalah dari minus 8 sampai 7. Ini juga masih dalam jangkauan. Yang ini minus 9 kan lebih dari minus 8 ya. Berarti dia tidak berada di dalam jangkauan atau terjadi overflow. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mendeteksi apabila terjadi overflow? Kalau kita lihat secara binar, itu bisa kita deteksi dari carry. Jadi carry C3 ya, dan C4. Jadi kita lihat untuk plus 7 tambah 2 ya. Nah, kita lihat di sini, saya coba review ya. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0. Simpan 1. Ya. 1 tambah 1, 0. Simpan 1. Jadi ini adalah 1. Ya. Kalau kita lihat di sini kita punya C0 ya. Carry 0. Carry 1. Carry 2. Carry 3. Di sini adalah carry 4 kalau masih ada ya. Nah, kalau kalian lihat di sini carry 3 dan carry 4. Carry 3 bernilai 1, carry 4-nya bernilai 0 ya. Kemudian kita lihat lagi. Untuk minus 7 plus 2 ya. Jadi kalian udah tahu letak-letak carry-nya ya. Sekarang kita lihat untuk bilangannya. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1. Berarti C3 dan C4-nya adalah 0. Sekarang kita lihat untuk ini. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0. Simpan 1. 1 tambah 1 tambah 1, 1. Simpan 1. 1 tambah 1, 0. Simpan 1. Jadi 1 tinggal turun ke bawah. Kita lihat bahwa C4 dan C3 itu bernilai 1. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 0. Simpan 1. Berarti C4-nya bernilai 1. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan, untuk operasi 4 bit, jika C3 dan C4 mempunyai nilai yang sama, maka tidak terjadi overflow. Lihat, ini nilainya sama, tidak terjadi overflow. C4 dan C3 bernilai berbeda, maka terjadi overflow. Ya, itu adalah salah satu indikasi untuk mendeteksi apakah terjadi overflow atau tidak. Ya. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan tuliskan di chat ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian kita lihat di next slide. Oh, ini sudah. Oke. Ini untuk operasi bilangan sign. Kita lihat di chatnya. Oke, kita masuk ke gerbang logika. Seperti biasa, referensinya bisa kalian cari di bawah sini ya. Jadi ini adalah referensi untuk kuliah kita. Nah, di gerbang logika ini, kalau kita lihat kemarin kan kita masih mainnya di sistem bilangan. Nah, sekarang kita coba lihat untuk permainan, untuk gerbang logika seperti apa. Nah, tapi sebelum kita masuk ke gerbang logika, saya akan berikan sedikit pengetahuan tentang waveform digital.
Jadi kenapa? Karena nanti semua simulasi kalian itu akan menggunakan waveform digital. Kayaknya di awal pertemuan saya memberikan informasi tentang apa sih itu sinyal analog, apa itu sinyal digital, dan apa itu sinyal diskrit ya. Nah, jadi waveform itu kalau dia berbentuk digital, dia akan terdiri dari beberapa pulsa digital tergantung dari nilainya, apakah 0 atau 1. Nah, idealnya pulsa yang kita inginkan kan berbentuk kotak gini ya. Jadi kalau dia di bawah berarti dia low. Nah, kalau nilainya 1 atau high maka seperti ini. Nah, dari low ke high maka itu dikatakan sebagai rising edge atau tepian positif ya. Ingat dari 0 ke 1 berarti kan dia naik tuh nilainya. Maka dia adalah tepian positif atau biasa dikatakan sebagai tepi naik atau bahasa Inggrisnya rising edge atau positive edge ya. Sebaliknya, kalau dia dari 1 ke 0 seperti ini ya, kan high, ini low. Kalau dari 1 ke 0 berarti kan dia turun tuh tepiannya. Nah, tepi ini dikatakan sebagai falling edge atau negative edge atau tepian negatif atau tepi turun ya. Jadi ingat-ingat ya. Kemudian karakteristik pulsa. Nah, kita kan maunya yang ideal ya, bentuknya kotak. Tetapi kita akan mendapatkan pulsa non-ideal. Kadang-kadang seperti ini. Ya, ada terjadi overshoot, ada terjadi ringing, ataupun drop di bawah dari amplitudonya. Nah, pada saat kita melihat pulsa seperti ini, kita kan perlu tahu rising time dari 0 ke 1, maka kita ambil dari 10% sampai dengan 90%. Ya. Kemudian amplitudonya akan diambil dari baseline-nya sampai atas. Terus berapa lebar pulsa? Jadi ini kan lebar pulsanya ini ya, langsung kelihatan. Lebar pulsa diambil dari 50% dari amplitudo. Ya. Nah, falling time-nya ada waktu dari 1 ke 0, kita ambil dari 90% amplitudo sampai dengan 10% dari amplitudonya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini idealnya ini yang non ideal. Nah, karakteristik dari waveform itu sendiri dikatakan bahwa periodik, ada yang periodik dan non-periodik. Ini saya ambil dari buku ya yang di depan tadi. Jadi kalau dia periodik, maka pulsanya, periode pulsanya seperti ini. Jadi kita lihat satu bukit, satu lembah ya. Jadi periodenya itu adalah T1 sama dengan T2 sama dengan T3, di mana frekuensi adalah 1/T. Jadi selalu ingat, frekuensi adalah 1 per periode, atau periode adalah 1 per frekuensi. Ya. Kalau non-periodik, maka seperti ini. Ya. Jadi lebar pulsa T1 belum tentu sama dengan lebar pulsa dari T2. Ataupun kalau kalian lihat, lebar pulsa ini tidak sama dengan lebar pulsa berikutnya. Jadi satu periode gelombang itu seperti ini ya. Jadi ini satu periode, ini satu periode, ini satu periode, ini juga satu periode. Ya. Nah, ini tadi frekuensi adalah 1 per periode atau periode adalah 1 per frekuensi. Nah, sekarang duty cycle. Kalian harus paham juga terkait dengan duty cycle. Nah, duty cycle adalah rasio lebar pulsa dibandingkan dengan periode, tapi bentuknya adalah persentase.
Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada duty cycle. Duty cycle adalah lebar pulsa per periode kali 100%. Nah, misal, waveform digital dari suatu periode ditunjukkan pada gambar di bawah ini, di mana pengukuran dalam milisecond. Tentukan periode, frekuensi, dan duty cycle. Kalau kita lihat, ini periodenya adalah ya, satu periode kan seperti ini. Berarti periodenya adalah 10 milisecond ya, karena ini adalah bentuk periode. Sekarang frekuensinya, frekuensi adalah 1 per periode, berarti 1 per 10 milisecond. Ya. Jadi kita dapat 100 Hz. Ya. Ingat satuannya, kalau Hz kalian butuh mengkonversi dari milisecond ke second. Ya. Jadi kita makanya dapat 100 Hz. Sedangkan duty cycle, ya. Jadi siklus kerjanya adalah TW per T kali 100%. Berarti 1 milisecond per 10 periodenya kan 10 milisecond kali 100%. Berarti duty cycle-nya adalah 10%. Ya. Jadi ini 10% dia on, sisanya dia off. Ya. Nah, untuk digital, kalian juga perlu mengetahui terkait dengan clock. Clock kalau di board ya, itu dibangkitkan oleh osilator. Nanti cari tentang osilator. Nah, pada rangkaian digital, seluruh waveform disinkronisasikan dengan waveform pewaktuan. Jadi timingnya disinkronkan dengan clock. Jadi clock adalah waveform periodik di mana setiap interval antar pulsa adalah sama dengan waktu untuk mengerjakan satu bit. Kalau kita lihat, ini periodik ya. Ini satu periode, satu periode, satu periode. Semua periodenya itu sama. Nah, jadi ini kita punya, kalau kita lihat, satu clocking, dia akan menyelesaikan satu bit. Gitu ya. Nah, kalau kalian dengar ada yang frekuensinya tinggi, maka semakin tinggi frekuensi, maka semakin rapat sinyal dari clockingnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, jadi kalau semakin tinggi frekuensinya, maka semakin banyak. Ingat frekuensi itu seberapa cepat ya, seberapa cepat dari sistem tersebut. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk diagram waktu atau timing diagram. Nah, timing diagram adalah grafik waveform digital yang menunjukkan hubungan antara dua atau lebih waveform yang saling berhubungan. Jadi misalnya saya punya clocking seperti ini, saya punya sinyal A, sinyal B, sinyal C. Jadi semuanya ini digambarkan dalam bentuk diagram waktu atau timing diagram. Jadi misal di sini saya bisa tahu bahwa pada saat clocking pertama, nilai A adalah 1, nilai B adalah 0, nilai C adalah 0. Nah, pada saat clocking time keempat misalnya, saya punya A adalah 0, B-nya 0, C-nya 1. Kemudian saya juga tahu dari gambar ini bahwa pada saat clocking ke-7, nilai sinyal dari A sama dengan B sama dengan C. Gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di chat ya. Oke. Transfer data. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk transfer data. Kalau kita lihat, kalau saya punya device pengirim, gitu ya, kemudian saya punya device penerima. Jadi ada dua model untuk transfer data. Ada yang secara serial, ada yang secara paralel. Kalau dia secara seri, maka data akan dikirim berurutan secara seri. Ya, jadi
berurut datanya dikirim. Jadi mulai dari clocking pertama kita ngirim 1 bit ya, kemudian dan seterusnya, T0, T1, T2, T3, datanya dikirim satu persatu. Tapi kalau misalnya saya kirim paralel, saya punya sending device, kemudian ini ada receive device-nya, maka bit-nya dapat dikirimkan secara bersamaan. Ya kalau tadi ibaratnya wiring-nya ataupun jalur pengirimannya cuma satu, kalau paralel berarti kalau dia ada banyak data ya gitu ya, misalnya kita punya 8 kanal gitu ya, maka 8 data langsung dapat 8 bit, langsung bisa kita kirimkan secara bersamaan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini. Jadi data akan diterima secara bersamaan. Kalau di sini data diterima juga secara berurutan. Oke? Oke. Sekarang kalian sudah tahu tentang waveform diagram, timing diagram seperti apa, kemudian model pulsa untuk pulsa digital seperti apa ya. Sekarang kita akan coba masuk ke gerbang logika dasar. Nah, kalau kalian lihat bahwa chip ataupun IC yang kita punya itu proses pembuatannya adalah mulai dari desain untuk hardware-nya, kemudian kita bisa bikin layout. Itu adalah tingkatan paling dasar. Tapi di layout ini itu adalah yang kita layout adalah transistor, gitu ya. Jadi kalau di digital kita pakainya transistor CMOS atau complementary metal oxide semiconductor. Nah, tingkatan yang lebih tinggi, kalau kita abstraksikan kembali, maka kita akan lebih mudah ketika menggunakan gerbang logika. Jadi, gerbang logika terdiri dari beberapa transistor CMOS. Jadi, transistornya kalian belajar di mata kuliah device elektronika ya. Jadi, kalian akan lebih mudah kalau kalian belajarnya di gerbang logika. Karena kita membuat menjadi lebih abstrak. Kalau kita buat lebih abstrak lagi, maka levelnya akan berada di register. Maka kita akan lihat bahwa beberapa gerbang logika kita gabungkan menjadi sebuah register. Yang kita akan pelajari beberapa minggu ke depan. Sekarang kita lihat, perkenalkan dulu untuk gerbang logika dasar. Ya. Jadi ada gerbang logika AND, OR, NOT. Kemudian NOT AND atau disingkat dengan NAND, atau NOT OR atau disingkat dengan NOT OR. Ya. Sekarang kita lihat, AND identik dengan perkalian, OR identik dengan atau ekivalen dengan penjumlahan. NOT X identik dengan, jadi kalian komplementkan, kalau tadinya dia nilainya adalah 0, maka akan menjadi 1. Kalau nilainya 1, maka akan menjadi 0. Kita balik tadi ke AND ya. Jadi dia identik dengan perkalian. Jadi kita lihat, kalau X-nya 0, Y-nya 0, maka X di N-kan dengan Y akan sama dengan 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 1, X di N-kan dengan Y akan bernilai 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 0, kemudian X di N-kan dengan Y akan bernilai 0. Kalau 1 dan 1, maka ketika di N-kan akan menjadi 1. Ya. Nah, kita lihat kalau dia gerbang OR. Lihat bedanya, ini lurus, ini agak miring ya. Dan ini juga cekung. Oke. Nah, X ditambah atau identikan dengan tambah 0 adalah. Jadi 0 dan 1 ketika diorkan jadi 1. 1 diorkan dengan Y akan menjadi 1. 1 diorkan dengan Y akan menjadi 1. Ya. Nah, ini jadi kalian udah tahu 3 gerbang nih. Sekarang
Bagaimana kalau gerbang NaN atau NaN? Ya. Jadi X dinankan dengan Y adalah 1. Lihat kebalikannya ya. Kalau kita lihat secara gerbang, maka NaN adalah gerbang N ditambahkan dengan 0. Jadi ini X, ini Y, ini X, NaN, Y. Ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau kalian lihat hasilnya, kebalikan dari X and Y. Ya. Nah, demikian pula dengan NOR. NOR adalah not OR. Berarti OR dipadankan atau dikasket dengan NOT. Jadi hasilnya juga kebalikan dari OR. Oke? Kalau ada pertanyaan, silahkan dituliskan di chat. Nah, sekarang kita akan lihat untuk isi atau jeroan dalam dari si gerbang logika. Nah, inverter atau gerbang NOT, gerbang NOT biasa disebut dengan inverter, maka bagian dalamnya adalah seperti ini. Kita lihat kenapa bisa gerbang NOT ini, kenapa bisa gerbang NOT menghasilkan nilai kebalikan dari inputnya. Sebentar ya. Kita lihat bahwa input dari gerbang NOT akan terhubung dengan MOS ya, terhubung dengan transistor MOS. Ini untuk P channel, lihat ada lingkaran kecil untuk simbolnya di gate-nya, kemudian ini untuk N channel. Jadi kita namakan ini adalah transistor Q1, ini adalah transistor Q2 ya. Nah, transistor Q2 kita hubungkan ke VDD, misalnya 5 volt ya. Maka kita lihat, kalau dia karakteristik dari P channel, itu adalah on ketika V input di gate-nya adalah low. Oke. Sedangkan transistor N channel akan on ketika inputnya di gate bernilai high atau bernilai 1. Ya. Kemudian kita lihat kalau kita berikan input low. Kalau di sini inputnya low, maka yang aktif adalah transistor Q2. Jadi transistornya dijadikan sebagai switch, berarti switch-nya akan terhubung dengan VDD, berarti tegangan akan turun dari VDD, sehingga V-out-nya bernilai high. Ingat di sini dia on ketika high, berarti dalam hal ini switch-nya akan terbuka. Sedangkan kalau dia bernilai high atau bernilai 1, maka switch-nya yang terhubung adalah dari transistor Q1 ya, terhubung ke grounding. Sedangkan ini terbuka jadinya. Sehingga output-nya bernilai low. Ya. Oke, ini untuk inverter atau gerbang NOT. Sekarang kita lihat untuk gerbang NaN. Nah, untuk gerbang NaN, kita lihat konstruksinya adalah seperti ini. Ini untuk P channel terhubung ke input dari A dan B, serta terhubung ke VDD. Sedangkan untuk transistor Q1 dan Q3, maka
dia akan terhubung ke grounding. Oke, kita lihat untuk simulasinya ya. Jadi, ketika A bernilai low, B bernilai low. Ya. Kalau low, ingat tadi sebelumnya, maka yang aktif adalah transistor P channel. Ya. Maka yang aktif adalah Q2 dan Q4. Ini akan terhubung ke ground. Sehingga karena ini aktif, maka Z atau output akan bernilai high. Ya. Makanya 00 kalau dia none, maka nilainya jadi 1. Kita lihat untuk A-nya high, B-nya low. Jadi kalau kondisi sebaliknya juga kurang lebih sama ya. Kalau A-nya low, B-nya high. Kita lihat bahwa transistor yang aktif adalah Q2 ya, Q3 dan juga adalah ini high, ini low. Berarti yang aktif adalah Q3 dan Q4 ya. Q2 dan Q4 gitu ya. Maka ketika ini aktif, tegangan output diambil dari VDD. Ya. Karena ini high akan mengaktifkan Q1. Q1. Kemudian ketika ini low, maka akan mengaktifkan Q4. Nah, sekarang kita lihat untuk nilai A high, B high atau 1-1 ya. Kalau 1-1 maka yang aktif adalah transistor Q1 dan juga Q3 ya. Berarti nilai output adalah low karena diambil dari grounding. Ya, ini untuk gerbang NAND. Nah, sekarang untuk gerbang berikutnya. Nah, isi dalam dari gerbang NOR, jadi simbolnya ini ya, adalah seperti pada gambar berikut. Ketika A-nya low, B-nya low, maka yang aktif adalah Q2 dan Q4, sehingga Z pasti high. Sebaliknya, kalau A-nya low dan B-nya high, berarti A terhubung ke Q2 dan Q1. Berarti yang aktif adalah Q2. Ya. Kemudian kita lihat B-nya high. High berarti yang aktif adalah Q3. Ya. Q2 walaupun terhubung ke VDD tapi terputus di sini sehingga yang jalurnya adalah dari ground. Makanya keluarnya adalah low. Sekarang kita lihat kalau high A-nya high, B-nya low, maka A high yang aktif adalah Q1. Ya. Kemudian kalau B-nya low, maka yang aktif adalah apa? Q4. Berarti output akan tetap ngambil lewat jalur ini. Sehingga Z-nya adalah low. Sekarang kalau ini high dan high, maka yang aktif adalah pasti Q1 dan Q3. Sehingga output Z adalah bernilai low. Ya. Nah, ini untuk buffer, jadi ada lagi buffer ya. Buffer kalau kita punya input low, maka dia akan mengeluarkan low. Tapi kalau inputnya high, maka dia akan mengeluarkan high atau 1. Ya. Nah, A kalau dia low, maka yang aktif adalah Q2 dan Q4. Ya. A-nya low, benar. Q2 aktif. A-nya bernilai low. Kita lihat A terhubung ke mana? A terhubung ke Q2. Jadi
Yang aktif adalah key 2. Berarti untuk yang ini akan mengambil dari VDD. Berarti di sini nilainya adalah, saya coba tulis ya. Di sini nilainya adalah 1 atau high. Ya, ketika ini high, yang aktif adalah tadi kan aktif Q2 ya, aktif adalah Q3. Berarti set akan masuk melalui ini mengambil dari ground. Makanya nilainya adalah low. Oke? Nah, kita lihat untuk A-nya high. Ketika di sini high, maka yang aktif adalah Q1. Q1 berarti di sini bernilai 0 karena ini jadi terbuka ya. Di sini adalah low ya. Kalau kalian lihat ini mirip dengan inverter ya. Kemudian kalau ini low maka yang aktif adalah Q4. Berarti set akan ngambil dari VDD. Makanya nilainya adalah high. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk gerbang N. Jadi gerbang N tadi adalah NAT N. Tapi untuk konstruksinya dia mengambil dari gerbang NAND. Kalian lihat ini adalah sama dengan gerbang NAND dihubungkan dengan gerbang NOT. Ya. Jadi saya akan hanya berikan satu contoh ketika dia bernilai A-nya bernilai low, ketika di sini low, kemudian di sini high ya. Nah, kalau ini low, A-nya terhubung ke Q2. Q2 akan aktif. Ya, A juga terhubung ke Q1, tapi Q1 tidak akan aktif. Kemudian kita lihat, berarti di sini akan muncul apa namanya nilai ya. Jadi nilai di sini adalah high. Nah, kita lihat kalau di sini high, maka yang aktif adalah Q3. Oke, tapi ini dia terputus di Q1, maka di sini tetap high. Nah, kalau di sini high, maka di sini juga pasti high. Ya. Kemudian kita lihat kalau high yang aktif adalah Q5. Q5 terhubung kemana? Q5 terhubung ke ground. Sehingga set akan bernilai low. Oke? Nah, itu untuk gerbang N. Nah, sekarang kita lihat untuk gerbang berikutnya atau gerbang OR. Oh, saya belum memasukkan gerbang OR ya. Jadi gerbang OR adalah sama dengan NOR, tapi di sini kalian tambahkan untuk CMOS-nya adalah gerbang NOT ya. Jadi NOR adalah bisa kalian ambil dari NOR, kemudian kalian hubungkan dengan gerbang NOT. Oke, contoh sederhana dari gerbang logika itu bisa kita lihat dari burglar alarm ya sistemnya. Jadi sistem alarm akan beroperasi apabila saklar master pada pos polisi menyala gitu ya misalnya. Alarm akan menyala pada kondisi pintu ruang besi dibuka secara paksa. Jadi kalau misalnya dia ada di bank, kemudian dia punya sistem penyimpanan, maka pengennya adalah sistem alarm beroperasi kalau saklar master di ruang polisi nyala. Gitu ya. Kalau pintu di mana alarm akan menyala kalau kondisi pintu ruangan besi dibuka secara paksa. Nah, sini kita pakai gerbang N, di mana output dari gerbang N dibuat high dan mengaktifkan alarm apabila kunci alarm diaktifasi dalam posisi on dan pintu ruangan besinya terbuka. Nah, ini dia.
Jadi kita pakai model gerbang AND ya. Kita misalnya pas polisinya mengaktifkan key-nya jadi on. Ketika pintu dari ruang besi dibuka, berarti kan dia akan bernilai 1, ya. 1 dengan 1 maka hasilnya adalah 1, gitu ya, gerbang AND. Kalau di sini tidak diaktifkan walaupun pintu terbuka, maka dia akan tetap 0 ya. Kalau dia 0 maka tidak akan terjadi alarm. Kalau di sini diaktifkan tapi tidak ada yang membuka pintunya secara paksa, maka di sini adalah bernilai 0 sehingga tidak muncul alarm. Oke, contoh lain. 2 tank berisi cairan kimia yang dibutuhkan dalam proses manufaktur. Setiap tank dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi ketinggian air yang drop hingga 25%. Sensor akan memproduksi high level 5 volt ketika kedua isi tank lebih dari 1/4 dan sebaliknya akan diproduksi low level 0 volt. Pada panel juga diberikan LED hijau apabila isi tangki lebih dari 1/4. Nah, kita lihat. Jadi kita punya 2 tank, isinya cairan kimia, ada masing-masing sensornya untuk mendeteksi ketinggian air. Kalau dia drop, jadi kita taruh sini, kalau dia drop di bawah 25%. Nah, kalau isi tangkinya lebih dari 1/4, dia bilang sensor akan produksi high level ketika kedua isi tank lebih dari 1/4. Kalau lebih dari 25%, maka dia akan tulis high ya. Jadi ini kondisinya adalah masing-masing bernilai high karena isi cairan kimianya berada di atas 25%. Sehingga karena ini gerbang NAND yang kita pakai ya. Jadi kalau high maka dia low. Maka di sini kita hubungkan LED-nya dengan sumber tegangan gitu ya, sumber tegangan. Nah, dengan model seperti ini, maka lampu green light-nya itu akan menyala ya. Nah, sebaliknya apabila desainnya dirubah untuk menampilkan LED merah, ketika salah satu tangki dari isi tangki kurang dari 1/4. Berarti ini kita buat di bawah sensor levelnya ya, jadi ini bernilai low. Maka kita pakai yang namanya gerbang negatif OR. Jadi kalau ini high, ini low. Kalau high berarti karena ada di sini bulatan berarti sama dengan not ya. Berarti yang masuk di gerbang OR-nya adalah low. Kita lihat. Jadi di sini setelah not ini itu adalah low dan setelah ini adalah high. Jadi low high diorkan menjadi high. Sehingga ini mengaktifkan LED merah. Muncullah indikasi bahwa salah satu tangki berada di bawah 25%. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan ya. Saya cek dulu. Belum ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya masuk ke aljabar boolean. Nah, aljabar boolean itu adalah matematika dari logika digital. Kalau misalnya kita punya matematika biasa ya, aljabar linear biasa, maka kita punya juga adalah aljabar bool. Jadi khusus untuk logika digital. Komplement adalah inverse dari variabel dan diindikasikan dengan bar di atas variabel tersebut atau bisa juga dengan tanda petik. Contoh dari, oh ini lari ya, harusnya di atasnya ini. Contohnya bisa dituliskan dengan A komplement di atas. Kalau A-nya 1, maka A-nya 0. Jika A-nya 0, maka A-nya 1. Jadi ya kita udah lihat pada saat di sistem bilangan gitu ya, jadi kebalikannya komplement.
Komplement variabel A dibaca dengan not A atau A bar, atau bisa juga kalian baca dengan komplement A, gitu ya. Ini untuk penjumlahan boolean, kalian sudah tahu tadi bahwa kalau 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1 adalah 1, kemudian ada carry 1 ya. Kalau perkalian boolean, maka 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1 ya. Jadi mirip dengan perkalian aljabar linear. Nah, sekarang kita masuk ke hukum-hukum untuk aljabar boolean. Ada beberapa hukum, yaitu hukum komutatif dan hukum asosiatif. Jadi kalau kita tahu bahwa A tambah B itu akan sama dengan B kalau ditambahkan dengan A. Sebaliknya kalau kita lihat perkalian A kali B sama dengan B kali A. Berarti kalau kita jabarkan dalam bentuk gerbang logika, maka A tambah B akan sama dengan B tambah A, ya sama aja hasilnya ekivalen. Nah, sekarang A kali B itu seperti ini, berarti kan kita pakai gerbang OR ya. Nah, sama aja kalau misalnya B dikali dengan A. Jadi berlaku hukum komutatif. Kemudian ada hukum asosiatif ya. Di hukum asosiatif dikatakan bahwa A tambah B tambah C sama dengan A dalam kurung ya, A tambah B tambahkan dengan C. Jadi kalau kita jabarkan dalam bentuk gerbang logika, A ditambah dengan dalam kurung B tambah C, jadi B tambah C-nya kita kerjakan duluan. Kemudian kita jumlahkan dengan A akan sama dengan kalau A tambah B-nya kita kerjakan terlebih dahulu, kemudian baru kita tambahkan dengan C. Ini ya, penjabaran untuk gerbang logikanya. Ataupun untuk perkalian. A kali dalam kurung B kali C. Ini ya. Ini B kali C, kalau dikalikan dengan A, itu akan ekivalen, sama dengan A dikalikan dulu dengan B, baru dikalikan dengan C. Gitu ya. Nah, hukum distributif, kalau kita waktu saya dulu disebutnya sebagai kali dalam ya, kita kalikan ke dalam. Berarti A kali B tambah C sama dengan AB ditambah dengan AC. Gitu ya, kalau kita buat dalam bentuk penjabaran gerbang logika, maka A dikali dengan B tambah C. Berarti di sini pakai gerbang OR, ini pakai dengan gerbang AND. Gitu ya. Berarti B tambah C dikalikan dengan A seperti ini. Ekivalen dengan AB tambah AC. Berarti AB-nya dulu dikali, baru AC-nya dulu dikali, baru habis itu kita jumlahkan. Lebih simpel yang mana? Lebih simpel yang ini. Kenapa? Karena kita hanya pakai 2 gerbang logika. Nah, ketika kalian mendesain, maka yang penting adalah bagaimana mendapatkan area yang kecil dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, sehingga berarti cost-nya lebih rendah. Oke? Belum ada pertanyaan di chat. Nah, kita lihat untuk aturan aljabar boolean. Ya, jadi aturan dasar untuk aljabar boolean, A tambah 0 adalah A tambah 1 adalah 1. Ya, jadi A ditambahkan dengan 1, maka pasti hasilnya 1. Kalau dikalikan dengan 0, pasti hasilnya 0. Kalau kali dengan 1, hasilnya A tambah A sama dengan A itu sendiri. A tambah A not itu akan sama dengan 1. Jadi A ditambahkan dengan komplemennya adalah 1. A dikali dengan A adalah A dikali dengan komplemennya adalah 0. A kalau kita komplemenkan 2 kali. Jadi misalnya saya punya angka 1, saya komplemenkan jadi 0, saya komplemenkan kembali jadi 1. Berarti akan sama aja dengan A. Nah, A tambah AB sama dengan A tambah A not B sama dengan A tambah B,
kemudian A tambah B kali A tambah C adalah sama dengan A tambah BC. Jadi ini adalah 12 rule untuk aljabar boolean yang kalian perlu tahu ya dan juga penting di dalam penyelesaian aritmatika ataupun penyederhanaan dari logika digital. Rule pertama, A tambah 0 adalah A. Berarti kalau saya punya 1 A-nya, yang lainnya 0, 1 didorkan dengan 0 adalah 1. Ya. Kalau saya punya 0 dan 0 ya. Jadi 0, A-nya 0 ya, berarti ini kan tambah 0. 0 ditambahkan dengan 0 adalah 0. Gitu ya. 0 diorkan dengan 0 adalah 0. Kemudian rule yang kedua, A tambah 1 adalah 1, berarti kita punya 1 ditambah. Kalau A-nya 1, berarti 1 tambah 1, 1. Kalau A-nya 0, 0 tambah 1, 1. Sekarang, rule yang ketiga, A dikali dengan 0 sama dengan 0, berarti 1 kali 0 adalah 0. Kalau A-nya jadi 0, 0 kali 0 ya 0. Rule yang keempat, A kali 1 sama dengan A. Sehingga kalau A-nya 0 dikalikan dengan 1, maka X-nya adalah 0. Kalau A-nya 1 dikalikan dengan 1, kita lihat 1, 1 kalau di N adalah 1. Ya, berarti ini terbukti. Rule yang kelima, A tambah A adalah A. Berarti kalau 0 tambah 0 adalah 0. 1 tambah 1 adalah 1. Terbukti ya. Kemudian rule yang keenam, A tambah A0 sama dengan 1, sehingga 0 ditambahkan dengan 1 adalah 1. Gitu ya. Kalau A-nya 1, berarti komplemennya 0 ya. Berarti 1 tambah 0 adalah 1. Rule yang ketujuh, A kali A sama dengan A. Kalau A-nya 0, berarti 0 kali 0 hasilnya A. Kalau diorkan ya. Kalau 1 dengan 1 diorkan, berarti menjadi 1. Kemudian kita pindah ke rule 8. Kalau saya punya A-nya 1, maka komplemennya adalah 0. Gitu ya. Maka 1 diorkan dengan 0 adalah 0. 0 diorkan dengan 0 di N-kan dengan 1, maka hasilnya 0. Nah, sekarang A komplemen. A dikomplementkan 2 kali adalah A. Jadi kalau A-nya 0 dikomplementkan jadi 1, dikomplementkan lagi jadi 0. Kalau A-nya 1 dikomplementkan jadi 0, dikomplementkan lagi jadi 1. Ya. Sekarang kita lihat untuk rule ke-10. Rule ke-10 bilang kalau A ditambah dengan AB adalah sama dengan A. Kita lihat. Kita punya A ditambah AB. Berarti kita bisa jabarkan menjadi A kali 1 dan A ditambah dengan AB. Nah, kalau seperti ini kita pakai hukum distribusi ya. Berarti tadi di depan kita sudah lihat bahwa kita bisa rubah menjadi A kali 1 tambah B ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa 1 tambah B adalah 1 di rule keberapa tuh? Ini ya. Jadi A tambah 1 sama dengan 1. Sehingga 1 tambah B adalah 1. Sehingga tinggal tersisa adalah A dikali dengan 1 atau sama dengan A. Jadi A tambah B, A tambah AB akan sama dengan A. Kita buktikan dengan bentuk tabel diagram. Jadi ini namanya tabel diagram. Kalau A-nya 0, B-nya 0, maka A kali B adalah 0, kemudian A tambah AB adalah 0.
Kalau A-nya 0, B-nya 1, maka AB-nya adalah 0. A ditambah AB, berarti 0 ditambah dengan 0 kali 1. Nah, 0. Kalau A-nya 1, berarti B-nya 0, A kali B, berarti pasti 0. Nah, sekarang 1 ditambah dengan 1 kali 0, berarti hasilnya 1. Kalau 1 berarti 1 kali 1, 1. 1 ditambah 1 kali 1, berarti hasilnya adalah 1. Jadi terbukti bahwa A tambah AB akan sama dengan A ya. Jadi ini identik dengan ini. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, A ditambah dengan A kali B, maka akan sama dengan garis lurus untuk A. Oke? Nah, kita pindah ke rule ke-11. Nah, rule ke-11 bilang bahwa A ditambah dengan A not B akan sama dengan A tambah B. Kita lihat, kita buktikan. Ini harusnya ada A not-nya ya. A tambah A not B. A tambah A not B akan sama dengan jadi ini harusnya ada A not-nya. A tambah A not B, kita pakai rule 10. Rule 10 bilang A tambah AB adalah A. Jadi A tambah A not B sama dengan A tambah AB ditambah dengan AB. Ya, jadi A-nya kita jabarkan menjadi A tambah AB. Jadi sama dengan. Oke. Sekarang berarti kita lihat bahwa A sama dengan AA. Berarti ini jadi AA. Ya, ini jadi AA. Dan ini tetap ini adalah A not B. Ya. Nah, sekarang kita bisa menjabarkan, jadi kita tambahkan A not ya. A dikali A not kan sama dengan 0. Berarti tidak akan berubah. Berarti kita tinggal tambahkan ini. A dikali dengan A. Sekarang kita faktorkan A. Jadi ini kita faktorkan masing-masing A tambah A not dikali dengan A tambah B ya. Berarti kita dapat A tambah A not sama dengan 1. Berarti tinggal ini. Terus berarti ini ke bawah jadi A tambah B. Sehingga A tambah A not B sama dengan A tambah B. Ya. Kita buktikan. Di sini ketika A-nya 0, B-nya 0, A not B adalah 0, berarti 1 kali 0, 0 ya. Kemudian ini tadi A-nya 0, ini jadi 1, 0 tambah 1 kali 0 berarti 0. Sekarang ini 0 tambah 0, 0. Saya ambil salah satu contoh saja untuk yang halaman ini adalah kita misal ini 1, ini 0 ya. Berarti dikomplementkan menjadi 0. 0 kali 0, 0. Sekarang A-nya 1, ini jadi 0, ini jadi 0 ya. Berarti tinggal 1. A tambah B, berarti 1 tambah 0 adalah 1. Kita lihat masing-masing bahwa ini ternyata adalah sama gitu ya. Berarti kita bisa sederhanakan. Kalau tadinya kita pakai A, di sini A kan, di sini A, di sini jadi A0 atau A komplement ya. Kemudian di sini B, ini berarti menjadi A not B. Ini berarti menjadi A tambah A not B. Ternyata ekuivalen dengan gerbang OR. Rule yang terakhir, adalah rule 12 ya. Jadi dia bilang bahwa A tambah B kali A tambah C akan sama dengan A tambah BC. Kita lihat dengan hukum distribusi bahwa ini adalah AA
AC, AB, dan juga BC. Ya, sorry. Nah, di sini kita lihat bahwa AA akan sama dengan A, yang lain sama ya. Kemudian kita faktorkan. A kali 1 tambah C. Jadi ini kita faktorkan. Di A kali 1 tambah C. 1 tambah C adalah sama dengan 1. Sehingga kita bisa tulis A kali 1. Kemudian kita faktorkan kembali. Ini adalah A kali 1 tambah B. Kemudian 1 tambah B adalah 1. Sehingga A kali 1 tambah BC. Berarti menjadi A ditambah dengan BC. Kalian bisa buktikan di sini caranya sama ya. Jadi ternyata hasil ini sama dengan hasil dari kalau kita pakai A. Coba kita gambarkan di sini, ini adalah A tambah B. Terus di sini adalah A tambah C. Sama dengan A tambah B dikali dengan A tambah C. Nanti kita bisa sederhanakan menjadi A ditambah dengan B, C ya, ini BC hasil di sini. Oke, seperti itu untuk rule 12-nya. Oke, saya cek dulu untuk chatnya. Oke, belum ada. Kalau belum ada, saya lanjut. Ke teorema De Morgan. Jadi, tadi kan ada banyak tuh aljabar ya, ada 12 aljabar, ada 3 hukum gitu ya, hukum distributif, komutatif gitu ya. Jadi kita lihat kembali bahwa kita punya 3 hukum, hukum komutatif, asosiatif, dan distributif. Kemudian kita punya aljabar boolean, ada 12 ya. Kemudian kita lihat untuk De Morgan. Nah, De Morgan ini menemukan bahwa komplement dari perkalian variabel sama dengan jumlah dari masing-masing komponen variabel. Jadi kalau X, Y dinotkan berarti sama dengan gerbang NAND, akan sama dengan X dinotkan ditambah dengan Y dinotkan. Gitu. Jadi kalau kita buat dalam bentuk rangkaian gerbang logikanya seperti gerbang NAND, dan ini adalah negatif. Jadi kita notkan dulu masing-masing, baru kita OR-kan. Jadi tadinya kita pakai perkalian, dia jadi penjumlahan, tapi komplemennya dipisah. Kita buktikan. Kalau inputnya 0, 0. 0 kali 0 adalah 0. Dikomplemenkan jadi 1. Sekarang 0 komplement jadi 1, 0 komplement jadi 1, berarti 1 tambah 1 adalah 1. Oke. Sekarang kita lihat untuk X-nya 0, Y-nya 1. 0 kali 1 adalah 0, dikomplementkan jadi 1. Nah, sekarang ini 0, berarti 1 ditambah dengan 0, hasilnya 1. Nah, demikian pula dengan ini sama ya, untuk yang kalau kita balik. Sedangkan untuk 1, 1. 1, 1 adalah 1 dikomplementkan jadi 0. 1 dikomplementkan jadi 0, berarti 0 tambah 0 adalah 0. Berarti kita lihat dari tabel kebenaran ini bahwa nilai dari X, Y komplement akan sama dengan X komplement tambah Y komplement. Oke, sekarang teorema yang kedua. Bahwa komplement dari penjumlahan variabel sama dengan perkalian dari masing-masing komplement variabel. Jadi kalau ini kita tambahkan dulu baru dikomplementkan, maka akan sama dengan kalau kita komplementkan dulu masing-masing, baru kita kali. Gitu. Berarti nilainya kita rubah. Ya. Jadi kita dapat bahwa gerbang NOR akan sama atau ekivalen dengan negatif
N. Ya, kita komplementkan dulu masing-masing, baru kita kalikan. Ya. Jadi input X dan Y, kalau X tambah Y dinotkan, berarti menjadi 1 ya. Tadi 0 tambah 0, 0 dikomplementkan jadi 1. Jadi 1, kalau kita komplementkan masing-masing, berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Ini sekarang. 0 tambah 1, 0. Sorry, 1 dikomplementkan jadi 0. 0 komplement jadi 1, berarti 1 dikali dengan 0, hasilnya adalah 0. Kalau kalian coba turun ke bawah, maka ini akan sama dengan X komplement Y komplement. Sehingga terbukti bahwa teorema kedua bisa NOR adalah sama dengan negatif N. Ini untuk teorema De Morgan ada 2 teorema, jadi diingat-ingat ya. Ini kita lihat salah satu contoh gitu yang lain. Ini misalnya saya ambil yang ini ya. Kalau saya punya WX, YZ, berarti W komplement, tambah X komplement, tambah Y komplement, tambah Z komplement. Kalau saya punya seperti ini, berarti sama dengan W komplement kali X komplement, kali Y komplement, kali Z komplement. Oke. Ini bisa kalian pelajarin sendiri di rumah ya. Kemudian ini adalah beberapa, jadi zaman dulu itu ada IC ataupun chip yang mana dia adalah berisi TTL atau transistor logic ya. Jadi kalau kita lihat ada 7404, 7404 itu gerbang inverter. Kemudian ada 7408 itu adalah gerbang N dan sebagainya ya. Jadi ini untuk basic. Nah, kalian bisa baca sendiri. Ini misalnya IC untuk 7408 yang berisi gerbang N ya. Jadi kaki pertama. Bagaimana mendeteksi ini adalah kaki pertama? Lihat di sini ada lekukannya ya, ada lekukannya. Maka isi dalamnya seperti ini. Kalian boleh cari sendiri banyak sekali di internet. Untuk 7421 ini adalah gerbang N tapi 4 input ya. Jadi kalian sebenarnya bisa membuat N4 input dari menggabungkan beberapa gerbang N ya. Ini untuk beberapa contoh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah sangat jelas? Sudah sangat jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan break sebelum kalian mengerjakan praktek untuk hari ini di jam 10 ya. Jadi silahkan di-on-kan kembali kameranya. Oke, silahkan on-kan kembali kameranya.